sebenarnya omongan itu berkaitan dengan memori kita, pemikiran kita, mindset kita. Apa sih yang sedang kita pikirkan? Kacau kan? Kalau kacau ucapannya, berarti bisa kita pahami bahwa kekacauan itu disebabkan oleh pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Kajur, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yaitu Abi Nazirman. Selain Kajur, beliau juga memiliki karya-karya tulis beliau. Bagusnya langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Abi ini? Alhamdulillah, cerah dan secerah hari ini. Nah, Bi, kan Abi sebagai Kajur PMI nih ya, Bi. Kalau orang awam tahu kan PMI ini Palang Merah Indonesia, Bi. Iya. Tapi kan kalau di sini kan PMI ini pengembangan masyarakat Islam. Nah, jadi itu gimana sih, Bi? Iya, nah jadi sekilas memang masyarakat hanya mengenal PMI itu Palang Merah Indonesia. Iya. Benar itu. Tetapi di UIN, di universitas kita ini, PMI itu merupakan salah satu program pendidikan, program untuk S1, pengembangan masyarakat Islam. Dia merupakan prodi ya, program studi pengembangan masyarakat Islam. Maka disingkat dengan PMI, gitu. Nah, kan Abi seorang dosen nih, Bi, Kajur di PMI. Terus Abi juga seorang penulis. Sebenarnya ada nggak sih, Bi, kaitan antara PMI dengan penulis ini, Bi? Iya, jadi sangat erat, banyak kaitannya. Karena menulis itu juga bahagian dari kegiatan dalam rangka memberdayakan individu. Iya. Nanti ketika dia sudah bisa menulis, juga akan menuliskan ide-idenya untuk masyarakat. Dan dia akan menulis bagaimana masyarakat menghadapi kehidupan dan bagaimana masyarakat meresolusi persoalan-persoalan kehidupan. Jadi sebenarnya menulis itu penting, karena dengan menulislah kita memanjangkan usia secara akademik. Dengan menulis juga kita bisa untuk merefleksikan siapa kita, karena orang tahunya dari apa yang kita tulis. Sekaligus menulis itu salah satu cara untuk merefleksikan diri dan menyebar ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Nah, sebagai ketua jurusan ya, Bi, dulu semasa kuliah Abi gimana sih, Bi? Mungkin boleh Abi ceritakan sedikit. Oh ya, masa lalu ya. Iya, Nah, ini masa-masa kuliah masa Abi lalu, sebelum jadi kisah-kisah dosen. masa lalu ya. Saya waktu kuliah di masa lalu mungkin agak berbeda dengan para mahasiswa yang hidup pada era milenial ini. Kalau saya dulu kuliahnya boleh saya sebut kuliah tusuhuf. Nah, kuliah tusuhuf ini kayak lembaran-lembaran ini kan. Karena kita tidak memiliki buku ya seperti teman-teman kebanyakan, maka tidak melemahkan semangat untuk Menuntut maju ilmu, ya, Bu. dan bisa menjadi sesuatu di kemudian hari. Maka kita cari itu lembaran-lembaran yang tak berguna, yang tak terpakai lagi di bekas-bekas fotokopi. Nah, kemudian nanti di belakangnya kita menulis apa yang disampaikan oleh dosen kita menjadi catatan. Maka saya menyebutnya dengan kuliatus suhuf. Kemudian saya waktu kuliah juga punya persepsi bahwa
kondisi itu tidak menjadi penghalang untuk bercita-cita lebih tinggi, setinggi langit dan setinggi langit-langit. Nah, gitu kan. Semakin tinggi cita-cita dan harapan kita, maka kita akan semakin mau melakukan sesuatu. Tidak hina kalau hanya menulis di kertas-kertas berkas. Iya, Bi. Karena satu waktu dengan kita melatih diri menulis, lalu kita mampu menuliskan sesuatu, menjadi dia tulisan. Benar. Nah, karena tulisan itu ada kaitannya dengan lisan. Tulisan. Jadi lisan yang kita tulis. Maka tidak heran kalau pada hari ini ada orang yang memiliki komitmen dalam hidup, punya moto. Katakan apa yang ditulis dan tuliskan apa yang dikatakan. Jadi menulis itu bahagian dari perjalanan kehidupan. Rata-rata saya melihat orang-orang yang sukses, para tokoh ya, pasti ada dia menulis dan dia juga ditulis. Satu saat dia juga akan menginspirasi untuk penulis-penulis berikutnya. Mungkin sedikit motivasi Abi menulis apa sih, Bi? Kenapa Abi mau menulis gitu, Bi? Ya, ilmu itu liar. Dan keliaran ilmu itu bisa ditaklukkan dengan cara kita menulis. Nah, mencatat, menuliskan ilmu, maka dia akan terkekang. Maka satu waktu apa yang sudah kita tuliskan itu bisa dipanggil kembali, ditelaah, dibaca, dianalisis, direvisi. Berbeda dengan apa yang sudah kita ucapkan. Namanya yang dilisankan. Lisan kita ini, apa yang sudah terucap tak mungkin bisa dikembalikan. Iya. Kata-kata yang sudah terungkap, yang terurai, salah misalnya dalam berbicara, tidak bisa mendelete kata. Kecuali dihapus, didelete semuanya. Nah gitu ya. Tetapi kalau kita menulis, salah tulis bisa direvisi, bisa diperbaiki. Salah kata bisa disusun ulang kembali. Itu hebatnya menulis. Nah maka bagi kita, kenapa menulis? Ini banyak. Saya juga sebagai seorang terapis, menulis itu bahagian dari pengobatan. Namanya writing terapi. Nah implementasinya nanti kita akan bisa lihat dari tulisan orang. Karakter seseorang itu bisa kita lihat dari bagaimana cara dia menulis. Iya, misalnya tengok itu orang-orang yang tenang ya, orang-orang yang damai, tulisannya cenderung bagus, rapi. Kalau diukur tuh titik-titiknya, ukuran sentinya, melinya itu sama. Iya. Karena memang begitulah keadaan jiwanya. Tapi kalau orang misalnya dalam keadaan tergesa-gesa, informasi itu harus diambil dalam waktu singkat. Dia akan tulis. Dan tulisannya itu hanya dia sendiri yang tahu. Yang lain payah minta diterjemahkan dulu. Apa sih ini maksudnya yang Bapak tulis gitu. Nah jadi tulisan itu, menulis itu motivasinya di samping tadi seperti yang disebut dengan apa yang kita maksud dengan mengikat ilmu yang liar, juga untuk melatih diri. Misal begini, pernah enggak misalnya kita melihat orang kalau ngomong itu asbun? Iya, banyak sih, Bi. Iya, pokoknya dia ngomong di forum. Gitu. Omongannya ini enggak jelas, semuanya disebut. Sebenarnya omongan itu berkaitan dengan memori kita, pemikiran kita, mindset kita. Apa sih yang sedang kita pikirkan? Kacau kan? Kalau kacau ucapannya, berarti bisa kita pahami bahwa kekacauan itu disebabkan oleh pikiran. Nah maka untuk menatanya itu diterapi dengan cara menuliskan. Nah tulis, katakan. Katakan,
tulis lagi. Tulis, 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 katakan. Katakan, tulis, 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 dan tulis lagi. Satu saat kita akan belajar, kita akan menjadi orang yang sistematis, terurut, terurai, tersambung, terikat, terkait, dan mengikat. Nah, selanjutnya nih Bi, Abi kan sebagai ketua jurusan PMI nih Bi. Nah, kemana sih akan Abi arahkan PMI ini gitu Bi? Atau apa sih yang akan Abi lakukan untuk PMI ke depannya Bi gitu? Iya, jadi sebagai ketua program studi Kaprodi PMI, sebetulnya saya baru ya. Iya Bi. Baru September 2021 kemarin itu dilantik. Kita sedang menyelesaikan program sertifikasi prodi ya. Sedang melakukan sertifikasi, menyiapkan bahan-bahan, dokumen-dokumen pendukung untuk reakreditasi program prodi, program studi. Nah, setelah itu nanti sesuai dengan arah perubahan dari PMI itu, karena kita tahu bahwa PMI memiliki target menyiapkan mahasiswa untuk kompetitif di kawasan Asia Tenggara sebagai dakwah, pendakwah atau menguasai ilmu dakwah pengembangan masyarakat Islam, sebagai fasilitator, motivator, dan fasilitator di masyarakat. Nah, karena itu kita menyiapkan hal-hal yang diperlukan seperti adanya kerjasama dengan beberapa instansi seperti PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Dan nanti setelah itu kita isi kegiatan-kegiatan pemberdayaan di sana mahasiswa, di sana dosennya, dan di sana juga kegiatan-kegiatan pengabdian, kemah bakti, dan sekaligus sebagai laboratorium dari PMI itu sendiri. Nah, tanpa adanya kita memiliki wadah seperti itu, tentu kita akan mengalami kesulitan dan apa yang diharapkan kompetitif mungkin tidak akan terjadi. Nah, kan Abi baru nih Abi di PMI sebagai kajur PMI. Sebelumnya Abi kan sekretaris di BKI. Iya. Gimana sih Bi rasanya dari sekretaris menjadi kajur gitu? Oh ya, mulanya Beda jurusan biasa-biasa juga saja. gitu. Iya. Saya pikir itu ada pengalaman ya, dari biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang perlu meluar biasakan. Artinya kalau waktu menjadi sekretaris itu banyak untuk hanya mengikuti pimpinan atau ketuanya bagaimana mengambil keputusan. Untuk sekarang keputusan itu ada di ketuanya, maka agak berat memang, tetapi itu mesti dilalui. Mudah-mudahan dengan pengalaman sebagai sekretaris tentu akan mempermudah waktu menjadi ketua. Mungkin ini terakhir nih Bi, tantangan apa sih yang paling berat menurut Abi untuk jadi ketua nih Bi? Iya, jadi tantangannya itu adalah sosial kapital. Sosial kapital dalam artian adanya kepedulian, adanya tanggung jawab, adanya rasa memiliki, rasa kebersamaan yang mesti tetap kita bangun, kita rawat dan kita pelihara dan kita pertahankan di Sivitas Akademika. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang ada di program studi, yang ada di fakultas, kalau misalnya tidak ada dukungan mahasiswa, tidak ada dukungan dosen, tidak ada dukungan karyawan, maka tentu tidak akan bisa kita lakukan secara baik. Maka perlu kepedulian, perlu kerjasama, perlu rasa memiliki dan tanggung jawab dari semua. Nah, tantangannya itu ketika itu belum bisa diwujudkan, maka tentu saja yang diharapkan itu hanya sekedar mimpi.
Wah, mungkin sekian dulu nih Bi karena waktu membatasi. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi di sini ya Bi. Ya, terima kasih setelah diundang dan sukses untuk DKTV. Amin. Terima kasih ya Bi. Nah, baik sahabat DKTV, sampai sini dulu perbincangan kita dengan Bapak Ketua Jurusan PMI. Jangan lupa terus saksikan podcast DKTV dan program lainnya di YouTube DKTV dan tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Faza Mutia beserta kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.